Ya, shalom teman-teman semuanya yang ada di rumah yang sedang kebaktian online dengan kita. Sebelum kita mau lanjut untuk masuk lebih dalam lagi ke kebaktian ini, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu, kami semua boleh berkumpul melalui kebaktian online hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, kami satu persatu ya Bapa yang akan mengikuti kebaktian ini. Engkau siapkan hati kami ya Bapa, Engkau sucikan, Engkau kuduskan kami, supaya kami boleh layak untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuji menyembah-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita mau pujikan Here I Am to Worship. The world, you step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Teman-teman, kita mau akui bersama bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita mau pujikan lagu ini sekali lagi. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth, you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful
Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Kita mau siapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau minta ampun pada Tuhan. Kalau seminggu ini selama kita beraktivitas, selama kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak menyakiti keluarga kita, kita banyak membuat hati orang tua kita terluka. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan untuk minta ampun. Mari kita berdoa. Bapa, kami sekali lagi datang ke hadirat-Mu untuk minta ampun ya Bapa. Kalau seringkali kami berbuat dosa, kami seringkali mendukakan hati sesama kami, terlebih lagi keluarga kami ya Bapa. Kami tahu kami anak-Mu yang lemah, kami tahu anak kami ini anak-Mu yang tidak berdaya ya Bapa. Sering sekali merasa sakit hati, sering sekali merasa tersinggung, sehingga kami malah saling menyakiti ya Bapa di antara keluarga kami atau di antara teman-teman kami. Bapa, ampuni kami. Kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami, meskipun kami tahu segala persoalan yang kami hadapi tidak ringan ya Bapa. Kami boleh menjalani kehidupan ini hanya dengan kekuatan-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh kuat untuk menjalani, sehingga kami boleh menemukan Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Di dalam nama-Mu kami doa dan mengucap syukur. Amin. Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang berikan keselamatan. Setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku
presence. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Buktikan kau setia. Angkat tanganmu untuk Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya kau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Ya, puji Tuhan, kita mau dengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 112 ayat 1-3 yang berbunyi, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih dalam lagi, kita mau siapkan hati kita agar kita boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan Sentuh Hatiku. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni.
selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita mau ujikan sekali lagi. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh beribadah bersama pada hari ini. Dan kami mohon anugerah-Mu menyertai kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu sebentar lagi. Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu ini dan juga menyertai kami semua yang merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, firman Tuhan akan kita baca dari Injil menurut Lukas, yaitu Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat 52. Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan 52. Saya akan membaca bagi kita semua. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya.
Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sampai di situ kita membaca firman-Nya. Nah teman-teman, karena besok pagi 17 Agustus kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun ke-75, saya ingin kita menanyakan satu hal yang sederhana. Apakah kita bangga dan kita bersyukur bahwa kita adalah orang Indonesia? Apakah kita bersyukur dengan keadaan Indonesia seperti yang sekarang ini, di tengah segala kelebihan dan kekurangannya? Tidak jarang kita mendengar orang-orang di sekitar kita mengomentari dengan nada yang agak miring atau agak negatif untuk menyebutkan Indonesia. Misalnya dengan menyebut warga plus 62 misalnya. Atau mungkin pernah mendengar istilah negara berflower. Ada yang tahu artinya negara berflower? Cari artinya apa. Tapi itu bukan sebutan yang mungkin disebutkan dengan rasa bangga. Nah, apakah sebagai orang-orang Kristen kita juga harus senyinyir itu ketika berbicara tentang Indonesia, atau justru sebaliknya? Yang kedua, karena bulan Agustus gereja kita juga, di gereja kita merupakan bulan keluarga, saya juga ingin menanyakan pertanyaan yang serupa. Apakah teman-teman bersyukur dan bangga dengan keluarga kita masing-masing? Apakah teman-teman bersyukur dan bangga dengan keluargamu masing-masing? Nah, mungkin ini pertanyaan yang lebih pribadi, tapi mungkin juga tidak gampang, tidak lebih mudah daripada kalau kita bertanya apa yang kita pikirkan dan rasakan tentang Indonesia. Tidak ada di antara kita yang punya keluarga yang sempurna, bukan? Sehingga ya maklum manusiawi, kita lebih banyak mengingat hal-hal yang mungkin negatif tentang keluarga kita, khususnya tentang orang tua kita. Nah, hari ini kita belajar tentang sesuatu yang menarik, ya, karena ini bagian dari catatan Alkitabiah tentang keluarga Kristus. Khususnya pada saat-saat awal ketika Yesus mulai, istilah saya nanti akan kelihatan, go public atau menunjukkan dirinya di masyarakat. Nah, di Lukas 2 ini, tadi di ayat yang ke-42 dikatakan bahwa waktu itu Yesus berumur 12 tahun dan diajak oleh orang tuanya ke Yerusalem. Ya, sedang apakah mereka? Nah, teman-teman, orang-orang Yahudi ketika berumur 13 tahun, maka itu adalah masa
yang kita sering sebut akil balik. Peralihan dari seorang bocah menjadi seorang laki-laki dewasa. Itu umur 13. Nah, setahun sebelumnya, yaitu pada waktu si bocah laki-laki ini menginjak usia 12, maka selama 1 tahun di depan itu, orang tuanya akan memperkenalkan dia dengan segala kewajiban dan aturan-aturan keagamaan dan aturan sosial. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan ketika Yesus telah berumur 12 tahun, maka orang tuanya mengajak Yesus ke Yerusalem. Jadi ini adalah masa yang penting, karena untuk pertama kali Yesus itu diajak untuk mengenal Yerusalem, di mana ada bait suci yang sekaligus juga menjadi pusat atau sentral kehidupan sosial orang-orang Yahudi. Nah, mungkin bagi keluarga Yesus, bagi Yusuf dan Maria ini seperti tugas keluarga saja. Ini hanya momentum di mana dia mempersiapkan seorang anak laki-laki untuk memasuki masa akil baliknya. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat catatan Lukas, tidak. Yang Tuhan kerjakan lebih daripada apa yang Yusuf dan Maria kerjakan. Karena saat itu adalah saat di mana rupanya awal sekali Yesus itu melakukan atau berinteraksi dengan masyarakat. Khususnya para alim ulama disebutkan di sini di ayat 46. Dan dia mulai membuat kagum, membuat orang-orang sangat kagum dengan kecerdasannya. Kalau di sini dikatakan, di tempat lain dikatakan hikmatnya ketika dia bertanya jawab. Orang mulai bisa mengintip sedikit, mulai bisa melihat ya secercah sinar siapakah Yesus yang nanti makin lama akan makin terlihat. Nah, dalam rangka inilah saya ingin mengajak kita semua melihat keterkaitan antara Nazaret dan Yerusalem. Keterkaitan antara keluarga Yesus dengan Yerusalem, dengan lembaga keagamaan dan masyarakat pada umumnya, di mana nanti Yesus akan mendedikasikan dirinya kepada mereka, termasuk dalam rangka yang lebih luas kepada dunia, mengerjakan misi Allah di tengah masyarakat. Jadi keterkaitan antara keluarga sebetulnya atau Nazaret dengan gereja dan masyarakat. Nah, kalau kita lihat Injil Lukas sendiri, sebetulnya di situ inaugurasi atau pernyataan jati diri Yesus sebagai Mesias itu di pasal 2 ayat 41 ini baru merupakan awal saja. Inilah pertama kalinya Messianic inauguration itu dinyatakan atau dituliskan di Injil Lukas. Nah, setelah itu Injil Lukas akan meneguhkan dengan berbagai peristiwa yang saya daftarkan di situ ya. Kesaksian Yohanes bersaksi tentang siapakah Yesus, lalu dilanjutkan dengan pembaptisannya. Kita tahu pada waktu itu Roh Kudus turun dan juga memberi kesaksian tentang siapa yang sedang dibaptiskan itu. Lalu ada catatan silsilah Yesus yang di sana sebetulnya tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa dia anak Daud atau keturunan Daud. Lalu kemudian ada pencobaan di padang gurun yang semakin meneguhkan kuasa ilahi yang dimiliki Yesus sekaligus misi mesianiknya. Dan kemudian di pasal 4 ayat 14-30 itu merupakan penutup dari episode perkenalan misi mesianik Yesus ini, di mana Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri dan memprediksi penolakan oleh umatnya atau kaumnya. Yang itu merupakan salah satu bagian dari tanda-tanda mesianik yang akan dialami oleh Yesus. Jadi sebetulnya menarik kalau kita melihat bahwa Nazaret atau tempat di mana Yesus itu dipersiapkan bersama keluarganya mempunyai peranan yang penting di sini. Nah, kalau kita melihat waktu itu Yesus masih berumur 12 tahun dan setelah itu, setelah peristiwa yang menggemparkan karena bagi keluarga khususnya Yesus menghilang selama 3 hari itu, lalu ditemukan dia sedang bercakap-cakap dan membuat kagum banyak orang di bait Allah. Setelah itu kita tidak mendengar lagi cerita tentang Yesus.
Sampai kapan? Sampai nanti dia betul-betul muncul kembali secara utuh, secara sepenuhnya, yaitu pada waktu dia berusia 30 tahun. Nah, itulah sebabnya ada orang yang mengatakan perikop bacaan kita ini merupakan akhir dari cerita tentang masa kecil Yesus, mulai dari dia bayi. Tapi penafsir lain, saya lebih setuju dengan penafsir yang kedua ini yang mengatakan sebetulnya tidak. Ini awal dari kisah atau cerita tentang kehidupan Yesus justru setelah dia beranjak dewasa dan mulai mengerjakan misi mesianiknya. Meskipun di situ ada masa yang hilang selama 18 tahun. Nah, justru ini yang menjadi menarik kalau kita bertanya, 18 tahun itu Yesus kemana? Setelah dia muncul di Bait Allah umur 12, lalu kemudian dia hilang 3 hari, dan baru kemudian usia 30 tahun itu muncul, dia di mana? Jawabnya ada di ayat 51. Di sana dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Karena rupanya setelah kemunculan yang pertama 12 tahun, itu ada masa 18 tahun di mana tidak ada catatan-catatan tertentu dan baru kemudian 30 tahun, ya, usia 30 tahun artinya 18 tahun kemudian baru Yesus muncul. Di mana? Jawabnya adalah dia balik ke Nazaret. Artinya dia bersama-sama dengan keluarganya. Kalau kita mau pakai istilah teologis, oleh Tuhan Yesus dalam tanda kutip ya, dititipkan lagi kepada Yusuf dan Maria, kepada keluarga ini di Nazaret. 18 tahun seakan-akan tidak ada catatan-catatan yang istimewa. Artinya kemungkinan memang hidup Yesus ya hidup seperti kebanyakan seorang bocah yang bertumbuh menjadi pemuda, semakin dewasa sampai nanti umur 30 di satu keluarga yang biasa-biasa saja. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa 18 tahun ini sesuatu yang penting. Dan pada persiapan yang sangat penting ini, karena kita tahu setelah itu sejak 30 sampai dengan nanti kematiannya dan kebangkitannya, Kristus akan melewati masa-masa yang sangat berat, yang saya tidak yakin ada seorang manusia yang bisa melewati masa itu. Dan karena itulah 18 tahun ini adalah masa yang sangat penting bagi Allah untuk mempersiapkan Yesus. Dan itu dilakukan di tengah keluarga. Keluarga biasa, keluarga Nazaret. Keluarga yang mungkin tidak ada cerita-cerita yang terlalu menarik selama 18 tahun itu. Dalam bahasa kita sehari-hari, biasa-biasa saja. Bahkan kalau kita mempertanyakan, ya, apakah keluarga Yusuf dan Maria itu sebegitu istimewanya sampai kemudian Allah itu memilih keluarga ini untuk mempersiapkan Yesus sebelum dia mengerjakan misi mesianiknya pada umur 30. Ya, tentu saja. Ada keistimewaan-keistimewaan tertentu yang membuat lalu kemudian keluarga ini dipilih. Tapi saya terus terang tidak tahu kalau harus menyebutkan apa sajakah itu. Mungkin hanya Tuhan saja yang mengerti. Tetapi dari sudut manusia, dari sudut pandang kita semua sebagai manusia, menurut saya ya istimewa, oke, tetapi ada banyak kelemahan yang bisa kita temukan. Misalnya dalam perikop ini, misalnya di ayat 50. Di sana dikatakan mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus ketika Yesus berkata bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Ketika Yesus mulai mengungkapkan jati dirinya sebagai Mesias, mereka tidak tahu. Termasuk Maria yang seperti kita mengerti dari catatan Injil, sebetulnya sudah banyak mendapatkan informasi tentang hal itu. Tetapi tetap tidak mudah untuk memahami misi mesianik Yesus. Keluarga-keluarga dekat Yesus tidak begitu mudah memahami apa yang sedang Allah kerjakan di dalam kehidupan Yesus. Jadi sebetulnya mereka bukan keluarga yang sebegitu sempurna. Ya tidak.
Bahkan kalau kita lihat lingkungan di sekitar mereka, kota Nazaret itu sendiri, menurut saya bukan lingkungan yang baik untuk membesarkan seorang Mesias. Kalau menurut penilaian saya sebagai manusia, saya tidak mau menggurui Tuhan, tidak. Kenapa? Karena di Yohanes 1 ayat 46 itu ada cerita tentang bagaimana ketika Filipus ngomong kepada Natanael, Natanael diberitahu bahwa dia sudah melihat anak manusia, melihat Mesias yang adalah orang Nazaret. Komentar Natanael sangat menarik, tapi menggambarkan Nazaret itu seperti apa. Dia berkata, mungkinkah sesuatu yang baik muncul dari Nazaret? Wah, ini komentar yang singkat, tapi sangat jelas menunjukkan bahwa Nazaret itu bukan lingkungan yang baik. Atau bukan satu tempat yang terkenal reputasinya untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Apalagi tokoh, apalagi seorang manusia, apalagi seorang figur, apalagi seorang Mesias. Nah, ada kalanya ini menjadi satu paradok bagi kita. Tapi ini saatnya untuk kita memikirkan tentang kehidupan kita. Pernah enggak kamu kecewa tentang keluargamu, tentang lingkunganmu, mungkin tentang daerahmu atau negaramu? Aku kok lahir di sini sih. Ya, tidak semua orang bangga dengan daerahnya, saya tahu. Ada alasan tertentu. Ya. Kadang ada orang berkata ketika ditanya, kamu dari mana? Berkata, saya dari Medan. Gitu ya. Sebetulnya bukan dari Medan. Ya. Tapi masih masuk pelosok lagi. Harus naik kendaraan lagi, naik bis lagi, lalu naik kendaraan roda 2 lagi sampai 4 atau 5 jam kemudian. Ya, mungkin ya. Tapi buat saya itu hanya soal jarak, sebetulnya bukan masalah besar. Tapi beberapa di antara kita mungkin harus lahir di tengah perkampungan barangkali, atau di tengah lingkungan masyarakat yang tidak seluruhnya mendukung pertumbuh kembang kita sebagai seorang Kristen yang baik. Mungkin. Masa kecil saya hidup di tengah, bukan tidak bisa dibilang di pinggir jalan raya, enggak sih, tapi juga bukan satu perkampungan yang kecil, enggak. Jalan di depan rumah saya cukup lebar ya. Tapi beberapa kali saya menyaksikan misalnya ya, polisi datang berbondong-bondong menggerebek orang yang sedang bermain judi misalnya, ya, atau sabung ayam ya. Besok lagi ada yang ketangkep lagi, besok lagi dengar suara letusan pistol ya, dan polisi membawa seseorang. Itu salah satu contoh. Mungkin ada di antara teman-teman yang lingkungannya lebih buruk dari yang saya ceritakan. Bagaimana dengan keluarga? Nah, saya tahu tidak semua dari kita juga tinggal di tengah keluarga yang sempurna. Mungkin kita sudah berulang kali merasa kecewa, marah sama keluarga kita. Kita mungkin berkata berulang kali, kok nggak ngerti-ngerti sih? Mungkin kalau kita membaca ayat 50 ya, ketika di sana dikatakan mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Saya tidak tahu Yesus marah atau tidak ya terhadap orang tuanya. Kalau manusia biasa mungkin sangat marah, kok nggak ngerti-ngerti sih seperti yang biasanya kita sampaikan. Tapi justru teman-teman, itulah keunikan dan kehebatan Allah mempersiapkan seorang Mesias dan mempersiapkan kita semua termasuk Anda untuk mengerjakan misinya. Nah, persoalannya kalau keluarga dan lingkungan kita itu tidak sempurna, masalahnya adalah siapa mempengaruhi siapa. Apakah kita membiarkan diri kita dipengaruhi oleh berbagai hal negatif yang ada di dalam keluarga kita dan lingkungan kita, atau justru sebaliknya? Nah, yang menarik dari perikop kita adalah di sini tercatat satu perkembangan yang menarik dari kesadaran Yesus akan dirinya sebagai Mesias. Dan itu mulai juga dilihat oleh orang-orang sekitarnya. Artinya kesadaran diri Yesus sebagai Mesias itu
itu tidak berhenti pada dirinya, tapi mulai dikenal oleh orang-orang sekitarnya. Misalnya kita bisa melihat ketika orang tuanya cemas 3 hari cari dia, Yesus tenang-tenang saja. Bertanya jawab dengan alim ulama di bait Allah. Dan ayat 47 mengatakan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Orang mulai pelan-pelan tahu siapa dia. Ayat 49 secara lebih eksplisit Yesus memberitahu Maria yang mencari dia, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Dalam terjemahan lain mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus mengerjakan pekerjaan Bapakku? Ayat 52 menegaskan dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dalam bahasa sehari-hari makin dikasihi oleh Allah dan manusia itu berarti juga kehidupannya makin berdampak bagi orang-orang sekitarnya. Sekali lagi itu sebelum dia berumur 30 tahun loh. Ketika dia memulai misi keselamatannya, ketika dia mulai umur 30 tahun itu. Jadi selama 18 tahun itu betul dia dititipkan kepada keluarga Nazaret, keluarga Yusuf dan Maria. Bukan keluarga yang sempurna, bukan lingkungan yang sempurna, kalau negara bukan juga mungkin negara yang sempurna. Tetapi karena pekerjaan Allah di dalam dirinya. Tempat-tempat yang tidak sempurna itu dipakai untuk mempersiapkan seorang Mesias. Jadi di dalam sebuah keluarga yang tidak sempurna, Tuhan yang sempurna membentuk kita. Membentuk saya, membentuk teman-teman semua. Agar kita siap mengerjakan misinya yang mulia. Amin. Puji Tuhan. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya jadi ingat ya, kalau teman-teman ya mau ngerti atau mau tahu nih beberapa fakta menarik yang lainnya mengenai kisah Yesus waktu bersama-sama dengan keluarga kayak gitu ya. Teman-teman bisa ke Spotify. Ada program dari Resyid yang namanya The Modi Explorer. Di hari kemarin waktu ini direkam ya, itu kita barusan aja upload judulnya Keluarga Yesus kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau nih tahu fakta-fakta menarik yang lainnya, boleh dicoba dengarkan. Ya itu sekedar promo aja. Ya kita semua percaya ya bahwa kita masing-masing di dalam keluarga kita nggak mungkin yang namanya kebetulan. Di dalam keluarga kita tahu keluarga kita kondisi kayak gimana, baik buruk bagaimanapun kondisinya, kita percaya bahwa kita di situ di keluarga tersebut punya misi, punya tujuan. Entah itu kita mau menyelamatkan keluarga sendiri maupun kita bisa menyelamatkan keluarga lain. Dan di dalam misi tersebut pasti banyak sekali halangan, banyak sekali godaan, banyak sekali perkara. Tapi kita semua mau percaya bahwa segala perkara di dalam kehidupan kita bisa lewati dengan Yesus. Untuk itu kita mau pujikan segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan.
segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Mari kita bersehati berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur untuk keluarga kami, untuk orang tua yang Tuhan karuniakan. Walaupun mereka bukan orang-orang sempurna, juga untuk semua anggota keluarga, kakak atau adik kami. Walaupun keluarga kami juga bukan keluarga yang sempurna, kami tidak mau terus-menerus kecewa terhadap mereka. Kami tidak mau terus-menerus marah terhadap mereka, ya Tuhan. Walaupun mereka bukanlah keluarga yang saleh dalam pengertian yang ideal, tapi Tuhan, Engkau menempatkan kami di keluarga kami masing-masing. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah tumbuh kembang kami. Karena itulah kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Kami juga mohon Tuhan memberi kami kasih yang dari Tuhan, sehingga rasa kecewa, rasa marah kami terhadap keluarga kami boleh lepaskan pada hari ini. Tuhan gantikan dengan kasih yang tulus, sehingga kami bisa lebih mengasihi orang tua dan saudara-saudara kami, dan siapapun yang ada di dalam rumah atau keluarga kami. Kami percaya bahwa Engkau membentuk kami, sehingga kami sanggup mengerjakan misi-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetaplah bekerja di dalam hidup kami Tuhan, dan juga melalui keluarga kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Dengan bangkit berdiri, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan pokok-pokok doa di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Tanggal 17 Agustus besok kami merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun yang ke-75. Sungguh besar anugerah-Mu menyertai bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan terus menyertai pemerintah kami, sehingga di tengah situasi yang sulit ini, baik dari sudut kesehatan maupun dari sudut sosial masyarakat dan terutama dalam hal perekonomian, agar semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami berhasil dengan baik, sehingga kesulitan-kesulitan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini dapat teratasi dan kami bisa juga mulai bangkit menggerakkan perekonomian di Indonesia ini. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang menjadi korban dari wabah ini, baik mereka yang kehilangan anggota keluarga mereka atau mereka yang menderita karena kehilangan pekerjaan atau kesulitan di dalam bisnis mereka. Tuhan, Engkau campur tangan sehingga masalah-masalah itu bisa teratasi. Tuhan, kami secara khusus juga berdoa untuk kehidupan para pemuda di Indonesia, terutama pemuda-pemuda Kristen, anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong mereka supaya kami boleh mengatasi dampak atau pengaruh buruk dari lingkungan sekitar kami, baik di tengah keluarga maupun masyarakat di dekat kami. Biarlah itu tidak menjadi alasan bagi kami untuk berubah menjadi murid-murid Kristus dan memberi dampak bagi keluarga dan bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan, mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa buat pelayanan rekan-rekan pemuda, terutama di masa pandemi ini. Biarlah semua pelayanan, terutama pelayanan-pelayanan yang berbentuk digital dapat menjangkau lebih banyak orang, dan Tuhan memberkati kami, beri kami hikmat, sehingga apa yang kami kerjakan dapat Tuhan pakai untuk menjadi saluran berita Injil-Mu dan bahkan bisa menjadi saluran untuk memuridkan lebih banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya dalam kondisi apapun Tuhan yang sempurna sanggup mempersiapkan kami untuk mengerjakan karya dan misi-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya buat kita memberikan persembahan kita. Ayat persembahan pada hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan bisa diberikan di rekening yang tertera di layar teman-teman. Sambil kita memberikan persembahan kita mau pujikan dari KJ 450, Hidup Kita Yang Benar.
mengucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Susah pun senang dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Bapak, kami datang sekali lagi ya Bapak untuk bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapak. Bapak, kali ini kami akan memberikan persembahan kami yang kurang sempurna ya Bapak. Biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan, kiranya persembahan ini boleh harum di hadapan-Mu ya Bapak. Dan persembahan ini boleh benar-benar menjadi berkat ya Bapak buat gereja ini, buat bagi orang-orang yang membutuhkan ya Bapak. Engkau berkati ya Bapak, tangan-tangan yang mengelola, Engkau berkati supaya boleh benar-benar berdampak baik ya Bapak, berefek baik ya Bapak bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita kembali ke kehidupan kita mau percaya, kita mau katakan bahwa Tuhan sendiri yang memilih kita di dalam kehidupan ini, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kita percaya bahwa kita punya maksud, kita punya tujuan tersendiri di dalam keluarga kita boleh menjadi berkat buat mereka. Kita mau katakan kita dipilih. Dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus.
bagi kita, kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya, pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Hai pemudi dan pemuda Indonesia, Allah melindungi engkau dan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.